Salam jumpa Bapak Ibu hadirin sekalian dan seluruh pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Wah, sepertinya masih kurang semangat ya. Mari kita meningkatkan semangat maupun juga antusiasme kita di siang hari ini. Sekali lagi bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa, boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Senang sekali saya Citi Zalumingkewas dapat bertindak sebagai moderator dalam kegiatan kita hari ini, yakni dialog interaktif. Tentunya dalam kontestasi politik tanpa konflik, peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan pilkada serentak ramah HAM. Dan untuk itu saya undang kepada narasumber yang tentunya akan menyampaikan materi dan berdiskusi bersama kita di siang hari ini, yakni yang saya undang tentunya dengan hormat Wakil Ketua Internal Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak Pramono Ubay Tantowi. Kepala Badan Kesbang Pol Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ferry Robi Jones Sanggian. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Doni Rumagit. Dan Kabitkum Polda Sulawesi Utara, Bapak Rendra Kurniawan. Baik. Ketiga narasumber telah bersama-sama dengan kita saat ini dan tentunya masih ada satu narasumber lagi yang akan bergabung dalam diskusi di siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu maupun juga pemirsa setia TVRI Stasiun Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di tahapan Pilkada Serentak tahun 2024. Proses demi proses, tahapan demi tahapan telah dilakukan tentunya. Dan tak terasa juga bahwa 4 bulan lagi kita akan menuju ke hari pemungutan suara 27 November 2024. Di mana para pemilih akan menyalurkan hak suaranya di tempat pemungutan suara atau TPS masing-masing pada 27 November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika politik sangat berpengaruh dan berperan aktif dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Tetapi tak dapat dipungkiri juga bahwa dengan momentum ini juga dapat menimbulkan potensi kerawanan politik pada saat Pilkada Serentak 2024. Baik itu konflik yang melibatkan pihak penyelenggara, konflik juga antar sesama partai politik pengusung calon kepala daerah, konflik antar pendukung masing-masing paslon di tiap daerah, maupun juga ini sangat berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat. Meskipun pada pemilu 2024 telah berlangsung di Provinsi Sulawesi Utara secara kondusif, namun hal tersebut harus tetap dipertahankan. Bahkan juga hal-hal yang terkait dengan kerawanan politik pada saat pilkada ini harus dicegah maupun dimitigasi oleh kita bersama. Nah, dan langsung saja sudah ada ketiga narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya saya akan menyapa Bapak-bapak narasumber, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa ya, dan tentunya sudah siap untuk memberikan informasi dan juga edukasi yang menarik kepada kita semua pada hari ini. Dan langsung saja saya ke Wakil Ketua Internal Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak Pramono Ubay Tantowi. Baik Pak, terkait dengan tentunya tahapan Pilkada Serentak tahun 2024 saat ini, bagaimana tanggapannya dari Komnas HAM Republik Indonesia terkait dengan hal ini khususnya yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, silakan. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, demokrasi itu butuh prasyarat gitu ya, butuh prasyarat dan salah satunya adalah demokrasi itu bisa tumbuh subur di suatu masyarakat yang kohesi sosialnya baik gitu ya. Masyarakat yang rukun, yang kalau bahasa Jawanya itu guyup gitu ya. Nah sebaliknya demokrasi tidak akan bisa tumbuh di daerah di mana sesama warga itu saling curiga, ada saling kebencian gitu ya, ada kemarahan begitu ya. Nah itu demokrasi tidak di seperti ini begitu. Nah karena itu kita perlu memastikan bahwa masyarakat kita itu dijauhkan dari potensi-potensi yang menimbulkan konflik gitu. Dan pilkada ataupun pemilu secara umum kan memang arena persaingan politik. Jadi sejak awal namanya pemilu pilkada itu ya
kontestasi, persaingan, gitu ya. Tetapi persaingan ini adalah digunakan memang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Masyarakat kita itu kan beragam, gitu ya, dari sisi agamanya, dari sisi sukunya, dari sisi rasnya, dari sisi kadang-kadang kinship atau misalnya marga misalnya. Di misalnya Sulawesi Utara kan marga-marga itu. Nah, pilkada itulah forum untuk mengakomodir dan menyelesaikan perbedaan-perbedaan tadi dengan cara siapa yang mendapatkan dukungan rakyat paling banyak, nah dialah yang diberi kesempatan untuk memimpin. Gitu. Kalau katakanlah zaman purba dulu, perbedaan-perbedaan ini kan diselesaikannya dengan perang. Siapa yang menang perang, maka dia yang memimpin. Nah, tapi di masyarakat modern yang beradab, perbedaan-perbedaan itu diselesaikan di bilik suara. Siapa yang mendapat mandat oleh rakyat, maka merekalah yang diberi kekuasaan. Nah, itu kira-kira logikanya seperti itu. Baik, artinya memang prinsip-prinsip hak asasi manusia juga harus terpenuhi pada saat Pilkada serentak tahun 2024. Nah, lalu seperti apa evaluasi pada tahapan sebelumnya Bapak Ibu? Terutama pada pemilu serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Utara. Saya langsung ke anggota Bawaslu Sulawesi Utara, tentunya Bapak Doni Rumagit. Terima kasih Mbak Moderator. Terkait dengan evaluasi pemilu, jadi saat ini sudah pada penghujung, jadi sudah berjalan dalam proses tahapan demi tahapan dan tinggal menunggu pelantikan Presiden, Wakil Presiden terpilih, kemudian DPR RI, kemudian anggota Dewan di Provinsi dan Kabupaten Kota. Namun memang ada beberapa persoalan yang mungkin perlu dicatat terkait dengan isu-isu tadi, salah satunya itu terkait praktek politik uang masih terus terjadi, kemudian terkait dengan kejahatan-kejahatan demokrasi lain seperti tadi mobilisasi aparatur sipil negara masih ada yang terjadi, karena juga kami evaluasi ini ada beberapa yang sudah ingkrah putusannya itu terkait dengan politik uang. Jadi ada salah satu caleg yang dibatalkan oleh KPU Manado terkait karena sudah ada ingkrah putusan pengadilan terkait dengan praktek politik uang. Ini juga mungkin perlu kita cermati bersama. Sekaligus juga terkait dengan hak konstitusional dari setiap warga negara. Tapi pada prinsipnya untuk konteks Sulawesi Utara, khusus pemilu sudah berjalan dengan aman dan lancar. Ya, walaupun mungkin konflik-konflik ya itu biasa. Perbedaan pendapat itu biasa, tetapi ketika hasilnya semua kita bisa terima. Dan sampai ketika di Mahkamah Konstitusi dari 8 perkara yang dimasukkan, semua itu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bermasalah. Sehingga dilanjut pada proses selanjutnya. Baik, jadi memang walaupun sebelumnya dari Bawaslu Republik Indonesia sempat memetakan IKP ya, atau Indeks Kerawanan Pemilu, di mana Provinsi Sulawesi Utara ini menempati posisi kedua untuk kerawanan pemilu yang ada di Indonesia. Namun terbukti bahwa pemilu 2024 di Sulawesi Utara dapat berlangsung secara kondusif. Dan saya langsung kepada Kabankes Bangpol Sulawesi Utara, Pak Ferry. Pak, bagaimana melihat saat ini kontestasi politik khususnya pilkada yang ada di Sulawesi Utara? Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahapan pilkada di Sulawesi Utara, sebenarnya kalau dari IKP-nya itu gambaran IKP, ya realistisnya kalau IKP-nya membuat rilis bahwa Sulawesi Utara di nomor urut kedua dari IKP untuk tingkat kerawanan. Tetapi kalau menurut kami itu kayaknya seperti kurang fair. Karena dia harus melihat juga realita masyarakat di daerah. Realita di masyarakat di daerah memang pengaruh media sosial cukup kuat tarikannya. Tetapi di Sulawesi Utara seringkali terjadi itu sudah perang-perangan di media sosial. Tetapi kita selesaikan di rumah kopi, Mbak. Kita selesaikan di rumah kopi, kita sudah seperti perang-perangan. Tetapi realita di masyarakat tidak seperti itu. Untuk tahapan dan pelaksanaan pilkada 2024 di Sulawesi Utara kami yakin kaitan dengan hak asasi manusia, saya kira saya lebih menukik pada disabilitas. Kurang lebih disabilitas Indonesia kurang lebih 1,1
1.100.000 ya, 1,1 juta disabilitas Indonesia yang punya hak pilih. Memang kami belum rekam untuk daerah Sulawesi Utara, mungkin dari Bawaslu ada data yang sebagai memiliki hak pilih. Setelah saya tanyakan ke Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara Bung Doni, bahwa itu ada untuk apa, untuk ramah disabilitas. Barangkali juga Komnas HAM punya ada kriteria-kriteria seperti itu dan kesiapan sarana menunjang mereka yang memiliki disabilitas di Sulawesi Utara. Itu ada keterbatasan karena disabilitas juga bukan maunya mereka untuk jadi disabilitas. Karena ini yang kodrati dari Allah ketika mereka jadi disabilitas, dan hak-hak yang hakiki untuk menjadi pemilih, untuk melaksanakan tugas sebagai warga negara melekat kepada mereka. Ini yang kami rekam tetapi mohon ini beberapa satu referensi dan acuan supaya Komnas HAM juga memberikan satu kriteria dan penunjang karena kami tahu juga di daerah baik itu pendanaan pemilu, pendanaan pilkada di seluruh kabupaten kota sudah didistribusikan untuk kesediaan alat-alat itu. Saya kira di Kota Bitung sudah siap, dan Kota Bitung yang pertama mendistribusikan dana untuk tahapan pilkada dan pelaksanaan pilkada yang pertama kali lunas 100%. Itu kami apresiasi kepada pemerintah Kota Bitung. Tetapi yang kami garis bawahi itu ramah terhadap disabilitas. Saya kira demikian. Baik, dan sebelum tentunya akan ditanyakan ke pihak Komnas HAM ya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi rekan-rekan difabel. Tapi Pak, bagaimana kalau dari Komnas HAM mengidentifikasi maupun juga menganalisis potensi konflik sosial pada Pilkada serentak 2024? Ya, kalau kita bicara data ya, kita kan punya pengalaman penyelenggaraan pilkada itu kan sudah mendekati 20 tahun. Ini sudah tahun 2000. Kita kalau lihat data soal konflik kekerasan di sepanjang penyelenggaraan pilkada itu data berbicara bahwa faktor-faktor pemicunya itu ada beberapa yang menonjol ya, Satu misalnya soal persyaratan calon. Persyaratan calon ini ada soal ijazah diduga ijazah palsu gitu ya. Atau syarat kesehatan misalnya. Ada contoh misalnya pilkada seingat saya Lembata tahun 2010 gitu kalau nggak salah. Lalu pilkada Mojokerto sekitar itu juga 2011 atau 2012 di mana ada pasangan calon yang tidak diloloskan oleh KPU karena syarat kesehatan dari rumah sakitnya itu dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu. Wah, itu rusuhnya luar biasa, bakar-bakaran habis-habisan. Gitu. Itu contoh bagaimana persyaratan calon itu proses verifikasi oleh KPU, oleh Bawaslu itu menjadi penting sekali gitu. Jadi saya dorong teman-teman KPU di sini, KPU provinsi, kabupaten kota saya kira ada, terutama kabupaten kota, teman-teman Bawaslu, kabupaten kota juga ada. Tolong lakukan verifikasi dukungan persyaratan calon itu dengan baik gitu ya, dengan jujur, adil, mandiri gitu ya. Nah, itu satu soal persyaratan calon. Lalu yang kedua itu biasanya persoalan dugaan pelanggaran, terutama yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Ada soal dugaan politik uang atau dugaan mobilisasi tadi yang disebut oleh Saudara Doni, dugaan mobilisasi birokrasi atau mobilisasi pemilih siluman gitu. Nah, itu potensinya juga besar. Gitu ya. Itu terjadi di banyak daerah. Jadi satu pendukung pasangan calon menganggap pasangan calon lain melakukan pelanggaran yang TSM. Lalu mereka merasa Bawaslu tidak menangani ini dengan baik. Nah, itu juga potensi masalah besar itu.
itu juga potensi masalah besar. Sehingga saya dorong Bawaslu terutama untuk menangani dugaan pelanggaran pidana pemilunya, gitu ya, termasuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, politik uang yang TSM, itu betul-betul bekerja dengan baik, terutama koordinasinya dengan kepolisian dan kejaksaan di forum sentra Gakumdu. Itu menjadi penting sekali. Ini berdasarkan data yang kita pelajari sejak penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2005. Karena itu nggak heran kalau kita lihat data sasaran amok kerusuhan massa dalam pilkada itu yang pertama itu kantor KPU. Itu data bicara. Jadi sasaran paling besar itu adalah kantor KPU. Baru kedua kantor Pemda. Entah kantor bupatinya, kantor DPRD-nya gitu. Lalu ketiga kantor Bawaslu. Gitu. Saya ini kan pernah jadi ketua Bawaslu Provinsi Banten. Pernah periode lalu komisioner KPU RI. Jadi saya sudah pernah melihat daerah-daerah yang mengalami konflik kayak begitu. Ada satu provinsi, ini tingkat provinsi. Ketika pilkada kayak begini ada konflik soal pencalonan. Lalu kantor KPU provinsi ini ruangan tempat berkas pendaftaran calonnya itu terbakar habis, tapi ruangan lain aman. Coba bayangkan. Bagaimana bisa terjadi? Gitu. Jadi kuncinya, salah satu kuncinya pertama adalah KPU Bawaslu-nya bekerja dengan baik, gitu ya, mandiri, jujur, adil, gitu ya, tidak kena intervensi, jangan mudah ditekan, menangani dugaan pelanggaran dengan baik, begitu. Lalu yang kedua, pemerintah termasuk di dalamnya birokrasi itu tetap netral saja, jangan menjadi basis mobilisasi dukungan kepada salah satu pasangan calon, itu kunci, gitu ya. Karena banyak sekali kasus-kasus di mana birokrasi ini menjadi alat pemenangan pasangan calon, termasuk di dalamnya ketika untuk penyaluran ya bungkusnya bansos gitu. Banyak sekali. Di zaman dulu-dulu begitu data bicara gitu. Nah, saya mohon di sini juga ada aparat keamanan. Saya berharap aparat keamanan juga bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Menjaga keamanan, memastikan setiap warga negara bebas menggunakan hak pilihnya, mengungkapkan dukungan politiknya di masa kampanye. Jangan ikut-ikutan menjadi bagian dari pemenangan pasangan calon. Itu salah satu kunci juga. Jadi saya berharap aparat keamanan, polisi, TNI gitu ya, itu jangan menjadi bagian dari pembuat masalah. Nah, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya tentu saya akan meminta tanggapan ya terkait hal ini. Namun sebelum ke pihak Bawaslu, saya ingin mengundang tentunya narasumber kita pada hari ini, Kabid Kumpolda Sulawesi Utara yakni Bapak Rendra Kurniawan. Silakan. Baik, tentunya sudah lengkap ya keempat narasumber kita di siang hari ini. Ya tadi sempat disampaikan juga ya oleh Pak Pramono terkait dengan bagaimana untuk potensi pelanggaran pada saat pilkada, apalagi di antara sesama penyelenggara. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari pihak Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menanggapi hal ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya menjawab, saya menjelaskan dulu bahwa Bawaslu diberikan amanat oleh Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa tugas Bawaslu pertama melakukan pengawasan, kedua melakukan pencegahan, kemudian penindakan pelanggaran, yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Ini tugas kami gambaran besarnya. Maka oleh karena itu saat ini kami sementara melakukan pengawasan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Nah, di sini ada kerawanan. Jadi terkait dengan pemilih rentan. Tadi persoalan misalnya disabilitas, kemudian masyarakat adat. Dan saat ini juga di Sulawesi Utara khusus ada persoalan terkait dengan pengungsi. Pengungsi gunung erupsi di Gunung Ruang, Sitaro, yang memang ada mengungsi di Bitung sebagian, juga di Manado ya Pak Kesbang ya. Ya, memang saat ini mereka didata di Sitaro. Sementara proses di sana sudah tidak ada lagi yang 2 kampung itu.
Di sini kampung, 2 desa. Ya, mereka posisinya di mana? Kalau nanti, walaupun didaftarkan di Sitaro, tetapi persoalannya ketika mereka tidak ada rumah lagi di sana. Mobilisasi seperti apa? Menggunakan hak pilih, ini kan persoalan. Kemudian juga terkait dengan masyarakat adat. Ya, sebagian besar memang tidak memiliki KTP. Ya, maka ini menjadi potensi. Mereka hak memilih ini bisa diabaikan karena jangan sampai persoalan administrasi ini menjadi kendala mereka untuk menjadi memilih nanti. Tidak didaftarkan dalam DPT, kemudian juga tidak bisa memilih nanti. Ini mungkin persoalan. Jadi terkait dengan saat ini kami ingin memastikan setiap warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih atau sudah masuk kategori pemilih harus didaftarkan dalam daftar pemilih. Nah, karena ini sementara berproses, sementara dicoklik sudah selesai, kemudian kita masuk pada daftar pemilih sementara. Memang ini panjang sampai daftar calon tetap nanti. Yang kedua memang ada persoalan juga saat ini sementara tahapan pencalonan. Jadi tanggal 27 sampai 29 Agustus adalah pendaftaran pasangan calon. Sementara PKPU 8 ini sudah keluar. PKPU 8 sudah keluar, sudah mengatur terkait dengan kriteria calon. Ya, salah satu syarat adalah gubernur harus, calon gubernur itu dan wakil gubernur harus berumur 30 tahun. Bupati, wali kota itu harus berumur minimal 25 tahun. Tetapi ada di sini itu sejak dihitung pelantikan. Nah, ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya, pasangan calon. Karena sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan kapan pelantikannya. Saya diskusi dengan senior saya Pak Pramono tadi. Kalau misalnya dia bergelombang, misalnya saya contohkan di Bitung. Kalau nanti ada salah satu calon yang bulan Februari genap 30 tahun. Apakah dia bisa mendaftar di bulan Agustus ini? Atau 25 tahun kan kalau wali kota. Nah, kalau misalnya nanti pelantikan Januari, akan seperti apa? Ini kan kalau nanti dia mendaftar, kemudian KPU menerima, kemudian nanti pasangan calon ini terpilih. Nah, tapi pelantikannya Januari, pasti konflik besar. Ini mungkin potensi-potensi yang bisa terjadi kerawanan dalam tahapan-tahapan pilkada ini. Maka itu perlu kita mitigasi dari awal. Jadi kami mendorong juga kepada pemerintah untuk segera. Karena ini sudah sangat mepet, waktu ini tinggal menghitung hari lagi pendaftaran pasangan calon, sementara kepastian hukum terkait dengan syarat umur ini sampai hari ini belum keluar. Nah, ini mungkin bagi saya menjadi suatu potensi masalah nanti. Ketika dalam tahapan, kalau nanti saya contohkan tadi, bayangkan kalau dia sudah terpilih, kemudian pelantikan Januari, dia kan berarti tidak memenuhi syarat karena belum genap 25 tahun kalau nanti Februari. Nah, mungkin ini gambaran-gambaran umum ya, tadi terkait dengan persoalan ini memang kami melihat kami sedang melakukan penyusunan juga indeks kerawanan pilkada terkait dengan praktik politik uang tadi, terkait dengan hoaks, isu sara, nah ini kemudian juga terkait dengan mobilisasi aparatur sipil negara. Dan memang kami sudah menjelaskan, sudah menegaskan kepada partai politik untuk melarang yang pertama, dilarang melakukan mahar politik. Ya, ini sementara pendaftaran di partai politik sementara berdinamika karena ini ada potensi juga. Jadi kalau misalnya terbukti ini bisa dipidana, bisa juga diadministrasi dibatalkan sebagai calon. Begitu juga ada terkait dengan larangan di pasal 71 ayat 2 bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum pendaftaran. Jadi kalau penetapan pasangan calon di tanggal 22 September berarti sebelum 22 Maret itu dilarang melakukan. Kecuali ada persetujuan dari Mendagri. Kami lihat memang ada beberapa daerah kabupaten kota yang sudah melakukan pelantikan. Nah ini menjadi potensi juga. Jadi yang kedua juga sebenarnya di pasal 72 ayat 3 itu dilarang. Jadi gubernur, bupati, wali kota dilarang melakukan misalnya program-program atau bansos akhirnya menggunakan untuk kepentingan. Ini juga bisa kena. Jadi karena sanksinya berat. Yang pertama pidana, yang kedua pembatalan sebagai pasangan calon jika terbukti. Jadi tadi fungsi kami adalah pencegahan. Kami menyampaikan bentuk-bentuk pencegahan.
Nanti kalau ada laporan berarti kami ada fungsi yaitu penindakan. Lewat mungkin sentra Kekumdu, polisi dan jaksa kalau pidana kami proses. Ya, ya seperti itu mungkin gambaran kami dari Bawaslu. Jadi yang pertama kami memastikan terkait dengan tahapan pemungutan data pemilih, semua warga negara yang wajib pilih ini harus didaftarkan dalam daftar pemilih yang sementara berproses DPS menuju DPT. Yang kedua mungkin yang tadi pemilih-pemilih rentan perlu juga kita kerjasama. Karena evaluasi kami juga saat ini, jadi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih masih belum berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan. Jadi sebenarnya tugas pengawasan ini tugas bersama, tugas kolektif kita semua. Jadi kalau misalnya ada persoalan-persoalan tadi terkait ada yang memang belum didaftarkan, tolong disampaikan kepada kami Bawaslu. Karena Bawaslu juga sudah membuka posko pengaduan terkait dengan hak-hak dari setiap warga negara. Saya kira mungkin ini dikembalikan kepada moderator. Baik, jadi tidak hanya memilih tapi mengawasi bahkan juga mengadukan ya jika didapati adanya pelanggaran pada saat Pilkada 2024. Tadi telah disampaikan ya dari pihak Bawaslu seperti apa potensi kerawanan politik pada saat Pilkada. Nah, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Ferry dari Kesbangpol. Nah, seperti apa Pak? Dan lalu untuk bentuk-bentuk pendidikan bagi para masyarakat maupun juga sosialisasinya khususnya pada tahapan pilkada ini seperti apa Pak? Pendidikan politik bagi masyarakat secara umum, para pemilih maupun juga kaum rentan yang tentunya memiliki hak suara pada pilkada. Oke, terima kasih. Selama ini dalam tahapan pemilu pada waktu lalu dan masuk pada tahapan pilkada, untuk edukasi politik terhadap pemilih-pemilih, terutama kita menyasar pada pemilih pemula. Pemilih pemula karena mereka baru awal untuk memilih, mereka memang agak realita di lapangan untuk apa mereka kurang greget untuk mencari siapa calonnya, siapa bakal calon, dan itu nantinya dalam pencalonan dan calon dalam pilkada. Kemudian saya yakin di Sulawesi Utara yang sudah dilaksanakan pada pengalaman kita pada Pilpres dan Pileg itu aparat militer dan TNI Polri sudah melakukan tugas yang sebaik mungkin. Kalau tuh ada riak-riak di tempat pelaksanaan pemungutan suara, saya kira itu hal-hal yang biasa. Tetapi Babin Kamtipmas sudah melaksanakan tugas dengan baik dan Babinsa juga sudah melaksanakan dengan baik. Tetapi kami untuk tahapan pilkada kami juga mintakan dan untuk kami sarankan juga kepada Babin Kamtipmas dan Babinsa melaksanakan tugas seperti apa yang mereka lakukan pada waktu lalu. Dan itu Babin Kamtipmas dan Babinsa di daerah, mereka tidak punya hak memilih sesuai aturan. Tetapi kalau istri atau suaminya dan anak-anak, ini yang harus kita proteksi juga mereka. Mereka punya hak yang hakiki untuk melaksanakan tugas-tugas dan tugas-tugas kenegaraan yang di daerah. Sehingga dalam edukasi kita masuk ke sekolah-sekolah. Kita sasar anak usia SMA atau sederajat, di usia itu usia rata-rata mereka pemilih nanti pada pilkada. Makanya edukasi kita bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu dan seluruh stakeholder kita sasar untuk siswa SMA SMK untuk edukasi bagaimana untuk pendidikan politik nanti. Itu apa? Yang itu kami sudah melaksanakan bekerja sama dengan stakeholder termasuk Bawaslu, KPU, dan juga ketika saya membaca ini kriteria kepala daerah ini sangat baik. Kriteria kepala daerah sadar HAM. Ada 8 kriteria ini, kalau kita taat pada kriteria ini, pasti kita terjebak pada lubang-lubang yang tidak kita kehendaki ke depan. Kita calon kepala daerah ada 8, ada sadar. Lalu kita 8 sadar untuk pemilu dalam rangka pendekatan hak asasi manusia. Kalau kita melihat ini itu sangat baik kalau ada rambu-rambunya. 8 sadar, sebut aja 8 sadar dalam pilkada kaitan dengan hak asasi manusia. Ada 8 itu lengkap, tapi tidak selengkap dengan 10 hukum Taurat. Saya kira demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.
Ya baik. Nah tadi sempat disampaikan juga bagaimana ini menjaga kondusivitas di tengah masyarakat dengan pengamanan ya. Nah lalu saya langsung ke pihak Polda Sulawesi Utara, yakni Kabitkum Polda Sulawesi Utara Pak Rendra. Nah Pak, saat ini bagaimana Pak upaya yang dilakukan oleh pihak Polda Sulut untuk bisa tetap menjaga keamanan maupun ketertiban masyarakat, Kamtipmas khususnya pada tahapan pilkada ini, dan bagaimana untuk kesiapsiagaan personil dari Polda Sulawesi Utara untuk menyukseskan pilkada tahun ini? Apa yang sudah disampaikan tadi mungkin itu terkait dengan pilkada yang akan datang ya, baik itu dari KPU, dari pemerintah provinsi, terus kemudian dari Komnas HAM. Sebelumnya kita berbicara dulu ke belakang karena ini kaitannya dengan hak asasi manusia ya. Sebetulnya Polri sendiri itu dalam tugas pokoknya itu kan di pasal 4 di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu terkait satu yaitu penegakan hukum. Yang kedua itu terkait dengan pemeliharaan dan Harkamtipmas, pemeliharaan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat. Nah ini tiga ini sebetulnya yang menjadi tugas pokok Polri yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Di dalam implementasi pelaksanaan hak asasi manusia, bahwa Polri sudah membuat beberapa ketentuan atau peraturan diantaranya yaitu implementasi prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia itu berada di Perkap atau Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009. Itu sudah ada dan ini juga kita terapkan sudah berjalan kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Ada 2009 sampai sekarang. Ada 15 tahun berarti Pak perjalanannya. Artinya Perkap ini juga belum pernah diganti dan ini masih berlaku buat kita. Di dalam pelaksanaannya hak asasi manusia ini sendiri juga kita antara Komnas HAM dengan kami, dengan Polri itu sudah ada namanya kerjasama. Ini kita awali ke depan dulu ya. Ini terkait dengan perlindungan hak asasi manusia. Ada kerjasama di sana itu kalau tidak salah di nota kesepahaman nomor 03 MOU KH 4 2021. Betul ya Pak ya? Dengan Komnas HAM mungkin nanti bisa dicek kembali terkait itu kerjasamanya di sana. Itu tentang Komnas HAM, di dalamnya itu tentang pemajuan dan penegakan hukum hak asasi manusia. Artinya kita sudah mengimplementasikan daripada hak asasi manusia di dalam peraturan di kepolisian. Ini terwujud karena ada satu hal yang ada perintah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang pembentukan perundang-undangan. Salah satunya diantaranya yaitu pembentukan peraturan setingkat menteri. Kalau di kita berarti peraturan Kapolri. Demikian itu yang diawali dengan hal itu. Pada dasarnya kalau Polri melakukan penegakan hukum dan pelayanan pada masyarakat itu kan tadi ada tiga sebetulnya. Mengedepankan prinsip satu, prinsip legalitas. Yang kedua adalah prinsip necessary. Yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas. Nah, agak sedikit saya sampaikan bahwa di dalam legalitas itu kita selalu mendahulukan daripada peraturan yang ada. Termasuk dalam hal lidik sidik dalam hal ini. Apabila terjadi sebuah perbuatan pidana. Nah ini di sana ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya. Kalau di dalam hal penyelidikan dan penyidikan, pasti kita akan menggunakan selain KUHP, kita juga menggunakan peraturan tentang di Polri. Yang pertama adalah Perpol nomor 6 tahun 2019. Itu tentang penyidikan tindak pidana. Itu nanti kaitannya, mohon izin Mbak, nanti kaitannya dengan proses Gakumdu nanti. Nah, di sana nanti akan proses penyelidikan bagaimana, penyidikan bagaimana itu diatur semuanya. Nah, ini Perpol nomor 6 tahun 2019 atau Peraturan Polri nomor 6 tahun 2019 mengatur tentang bagaimana penyidikan tindak pidana. Selain daripada itu ada peraturan yang lainnya seperti Peraturan nomor 8 tahun 2021 itu tentang restoratif justice ini yang sudah dilaksanakan pada saat ini. Mungkin sudah, itu menjunjung tinggi juga asasi manusia Pak, tentunya kan seperti itu dalam hal ini. Selain daripada itu ada namanya Perkaba nomor 1 tahun 2003, itu juga peraturan di Polri. Itu berlaku untuk Polri ke dalam. Nah ini juga untuk membentengi kita dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Nah setelah itu baru proses penuntutan di kejaksaan. Nah ini juga dalam hal ini penegakan hukum, konsep
tadi prinsip legalitas itu sangat penting sekali. Nah, terus kemudian hal yang lain seperti necessary dan proporsionalitas ini juga kita junjung tinggi di dalam prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Nah, terkait dengan pilkada tadi sudah kita sampaikan bahwa pilkada ini kan sudah akan berjalan ya, bukan sudah ya, akan berjalan ya. Pada prinsipnya seperti itu. Dan kita sudah melakukan kerjasama kalau tidak salah dengan Bawaslu pada saat itu, yaitu kerjasama nomor 1 ya, itu. Tidak salah ditandatangani pada bulan Februari yang lalu itu bahwa di dalamnya mengatur bagaimana cara bertindak maupun penanganan di dalam proses pilkada sendiri itu ya. Saya waktu itu sebagai verifikator dan kita juga sudah selesaikan pada saat itu. Terkait dengan penyelidikan dan penyidikan nanti di proses Gakumdunya, itu nanti kita akan membicarakan secara terperinci, termasuk alat buktinya nanti. Dan ini yang nanti secara teknis itu akan diurai nanti secara teknis. Tentunya kan seperti itu Pak. Dan ini kita selalu mendukung daripada Perkap nomor 8 tahun 2009 itu tentang hak asasi manusia. Di mana di dalamnya ada penegakan hukum, mulai dari proses penyelidikan, proses pemanggilan, sampai proses penahanan, penangkapan, dan itu ada semuanya di dalam situ. Dan itu tidak jauh daripada juga di KUHAP yang sudah disampaikan di dalam KUHAP. Oke, demikian. Terima kasih. Ya. Baik, artinya memang dari Polda Sulawesi Utara juga melakukan berbagai tahapan begitu ya Pak ya. Tentunya untuk bisa menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Ya tadi keempat narasumber telah berbincang-bincang, berdiskusi, bahkan juga menyampaikan setiap materi maupun juga informasi menarik kepada kita saat ini. Dan kali ini saya buka sesi tanya jawab. Kita berinteraksi bersama dan untuk sesi yang pertama saya persilakan 3 penanya. Dimohon untuk menyampaikan nama, lalu asalnya dari mana, isi pertanyaan dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Silakan di bagian tengah, penanya pertama. Baik, terima kasih. Nama saya Ridwan Mapahena dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tadi saya pertanyaan begini, oleh Bawaslu tadi ini memang menarik. Dan tadi disebutkan berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung 23. Dan kemudian sudah diimplement dalam PKPU nomor 8. Kita tetap komitmen bahwa untuk menjadi pemilu kada yang bermartabat adalah perlu adanya regulasi yang mantap. Ya toh, itu yang pokok. Pertanyaan, kalau begitu, kalau ini akan digunakan oleh KPU dalam rangka pilkada ini, regulasi mana mau dipakai Pak? Karena aturan ini belum pasti, sekretnya tidak ada. Toh? Sementara di tahapan sudah mulai. Nah, apa yang mau dipakai? Menurut saya, ini perlu ada pemikiran kita bersama. Karena kalau sekarang sudah ada tahapan, ini aturan belum jelas. Toh? Nah, kalau aturan belum jelas, tahapan ini kurang jelas. Kan begitu. Nah, kalau tadi sampaikan misalnya pendaftaran dihitung waktu itu dia umur 30 tahun atau 25 tahun, kemudian dia dianulir karena ini pelanggaran HAM Pak, ya kan? Hak asasi orang, deskontradiksi. Nah, ini memang saya pikir negara ini lagi tidak baik-baik saja. Oleh karena itu usul saya nanti tadi ada dari HAM buat ini, usul saya untuk 2025 kembalikan konstitusi dalam konsep negara hukum, tetap itu harus dipertahankan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sekarang saya persilakan kepada kaum perempuan. Disilakan ibu-ibu. Iya, untuk bertanya. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Perkenalkan saya Fatimah Hasri dari Komisi Nasional Disabilitas. Ya. Tentu tadi saya menanggapi dari Bapak Kesbangpol ya, yang menggarisbawahi disabilitas ya, yang menjadi perhatian pemilu akan memicu konflik. Nah, yang ingin saya sampaikan tidak hanya kepada Bapak panelis yang di depan, tapi juga yang seluruh ada di ruangan ini,
bahwa jumlah penyandang disabilitas yang ada di negara kita menurut data Susenas tahun 2018 adalah hampir 23 juta jiwa. Kemudian KPU mengeluarkan list penyandang disabilitas yang memiliki hak pilih hanya 1,1 juta. Artinya kita mari berhitung sebenarnya berapa jumlah penyandang disabilitas yang tidak bisa menyampaikan hak politiknya. Itu pertama. Yang kedua, dari 1,1 juta jiwa, KPU kemudian mengeluarkan lagi list hanya 333 ribu yang datang ke TPS. Maka PR kita adalah ya, selain pendataan tentang disabilitas jelas masih belasan ribu orang yang tidak bisa mengakses hak pilihnya. Lalu bagaimana ketika mereka sudah tercatat sebagai DPT tidak juga bisa datang ke TPS? Maka ini kan menjadi masalah kita bahwa ada 4 asas yang tidak bisa kita tinggalkan dalam penanganan, pelaksanaan, penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ya, bebas stigma, aksesibilitas, akomodasi yang layak dan partisipasi bermakna. Nah, yang ingin saya tanyakan khususnya kepada Bapak Bawaslu ya. Bagaimana pengawasan Bapak ya terhadap khususnya Badan Bawaslu ya terhadap pelaksanaan pilkada, karena jelas undang-undangnya kalau kita tadi mana apa regulasi yang dipakai. Kalau regulasi tentang disabilitas itu tidak kurang-kurang ya, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 jelas-jelas menyebutkan hak politik bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam semua tahapan proses pemilu, baik memilih, dipilih, bahkan menjadi penyelenggara pemilu. Saya sampaikan kenapa bebas dari stigma menjadi penting. Dalam satu forum ada sebuah ada pemberitaan media massa yang menyatakan 1000 ODGJ sudah bisa menyampaikan hak pilihnya di pemilu legislatif dan presiden. Itu menjadi tertawaan. Lalu apa yang salah dengan ODGJ? Dalam kesempatan ini Bapak Ibu saya menyampaikan sosialisasi tentang istilah ya. Kita tidak lagi menggunakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, tapi kita menggunakan dengan ODDP, orang dengan disabilitas psikososial, begitu ya. Nah, maka bebas stigma menjadi penting agar berapa jumlah lagi ODDP yang bisa bahkan untuk dipilih ya gitu. Tidak ada yang salah ODDP untuk menjadi anggota legislatif, bahkan untuk menjadi bupati. Kemudian untuk saya tidak memiliki data persis dari Sulawesi Utara ya, berapa DPT-nya dan berapa yang datang ke TPS ya. Tetapi saya cukup mengapresiasi kalau ini menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Baik, demikian disampaikan, terima kasih. Dan untuk itu saya persilakan kepada masing-masing narasumber untuk menjawab pertanyaan. Disabilitas. Berarti kurang lebih yang asal dari 1,1 juta, kurang lebih 600 ribu. 600 ribu yang tidak memilih barangkali dalam data secara nasional. Memang di daerah kita saya belum ada data pasti berapa yang disabilitas, makanya juga bisa juga saya rekomendasikan yang sampai saat ini untuk PPS dan untuk penyelenggara ad hoc di daerah sudah selesai. Tinggal sementara proses untuk penetapan bahkan untuk verifikasi data-data pemilih dari disabilitas. Saya kurang tahu datanya, mohon maaf untuk daerah Sulawesi Utara. Difabel kenapa saya garis bawahi apa? Karena mereka ini bukan maunya mereka untuk menjadi difabel, disabilitas. Tetapi kita harus menghargai itu hak-hak yang ada yang melekat sebagai manusia. Itu yang apa? Yang untuk peralatannya saya kira itu ranah KPU. Tapi karena barangkali KPU tidak ada di sini, tidak apa, cuma ada teman saya Bung Doni. Itu yang apa? Yang itu kita selalu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selalu taat pada aturan. Itu kuncinya. Kalau kita maunya apa, ini apa aturan-aturan yang ada, regulasi-regulasi tentang pemilu dan pilkada, kita jalankan bersama supaya kita tidak menuai masalah. Itu jangan kita jadi sumber masalah, kita selesaikan masalah dari sumber masalah itu. Saya kira demikian, kalau ada apa nanti kita tambahkan sebentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, selanjutnya tanggapan dari pihak Bawaslu Sulawesi Utara, silakan.
partai terkait dengan ini ketidakpastian hukum terkait dengan pasal 15 PKPU 8 tahun 2024 tentang syarat calon gubernur, bupati, wali kota. Jadi memang regulasi lalu syaratnya adalah gubernur 30 tahun sejak pendaftaran. Kalau ini berubah, jadi sejak pelantikan. Ya. Pertanyaan sampai hari ini ada yang tahu pelantikan gubernur, bupati, wali kota hasil pemilihan 2004 apakah sudah ada waktu dan tanggalnya? Nah, ini kan sampai hari kita masih bertanya. Ini memang ini model pemilu serentak se-Indonesia pertama kali di tahun 2024. Nah, tapi ya ini memang karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU lewat PKPU 8 terkait dengan pencalonan, jadi syaratnya seperti itu. Jadi kita mendorong kepada pemerintah untuk secepatnya mengeluarkan terkait dengan kepastian hukum kapan pelantikannya. Karena di situ akan kita hitung. Misalnya bupati wali kota itu genap 25 tahun di tahun, misalnya kalau pelantikannya tanggal 1 Januari kita sudah tahu. Sehingga KPU juga tidak bingung menetapkan. Begitu juga kami. Bawaslu tidak bingung melakukan pengawasan. Ya, jadi kita sama-sama mendorong, mungkin lewat Komnas HAM juga bisa menyampaikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan apa dalam bentuk yang paling cepat mungkin keputusan presiden ya. Kepres, ya mungkin pemerintah. Kepres, karena ini masih kita ada waktu. Karena tanggal 27 sampai 29 pendaftaran. Ya. Kemudian kepada Ibu penyandang disabilitas, jadi saya harus sampaikan bahwa hak memilih dan hak dipilih itu diatur oleh undang-undang. Termasuknya dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 sebagai dasar dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sekira mungkin ini tanggapan, dan saya harus ingatkan bahwa ada pasal pidana juga. Pasal 178 dalam Undang-Undang Pilkada, jadi setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara. Paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya dari pihak bidang hukum Polda Sulawesi Utara, apakah ada tanggapan Pak? Terkait dengan kesiapan dari Polda kami itu, Polda Sulut itu sudah mempersiapkan sekitar 5.737 personil untuk melakukan pengamanan pada saat pilkada nanti. Dan terkait beberapa objek yang harus diamankan, itu diantaranya yaitu satu, pengamanan di kantor penyelenggara pemilu, baik itu di posko dan tim pemenangan kantor sekretariat partai politik, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengamanan di distribusi, surat suara dan logistik pemilu, distribusi dan segala macamnya. Yang ketiga adalah pengamanan tempat penyimpanan surat suara. Ini sudah yang hampir sama kita lakukan pada saat bulan-bulan yang lalu, Pak. Dan yang keempat adalah terkait dengan pengamanan melekat, baik itu di Walpri masing-masing, itu yang calon. Terus kemudian selanjutnya adalah pengamanan di objek kegiatan. Terus kemudian terkait dengan pengamanan TPS itu sendiri. Dan ini adalah strategi daripada kita untuk melakukan pengamanan di tahapan pilkada nanti, Pak. Baik, terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan tanggapan tentu ya dari Kesbangpol, Bawaslu maupun juga dari Polda Sulawesi Utara. Jadi saat ini kita akan mendengarkan tanggapan sekaligus juga closing statement mewakili ketiga narasumber pada hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pramono, perwakilan dari Komnas HAM Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Sulawesi Utara secara umum mungkin bukan daerah yang rawan konflik dalam penyelenggaraan pemilu, gitu ya. Dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ada beberapa daerah yang memang setiap kali pilkada ada aja konfliknya gitu. Tapi Sulawesi Utara mungkin tidak. Tapi bukan berarti bahwa tidak akan terjadi. Gitu ya. Karena itu yang penting adalah langkah-langkah pencegahan, mitigasi dan sebagainya dan sebagainya. Kuncinya ada di apa yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa. Karena di beberapa daerah begitu terjadi konflik
yang berkepanjangan itu bisa sampai beberapa tahun. Jadi bukan hanya hitungan bulan, beberapa tahun Pemdanya lumpuh. Gitu. Ada satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu perintah PSU oleh MK. PSU nggak bisa jalan karena begitu mau PSU rusuh lagi. Begitu PSU bisa jalan mau pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri datang rusuh lagi. Itu berlangsung bertahun-tahun. Lalu ada satu provinsi, nggak jauh dari sini, ada satu provinsi sama kayak gitu. Kerusuhan sampai mau pelantikan berkali-kali, setiap kali jadwal pelantikan rusuh. Setiap kali mau pelantikan rusuh. Jadi pemerintah daerahnya lumpuh. Nah, saya tidak berharap di Bitung secara khusus, apalagi di Sulawesi Utara ada daerah-daerah yang mengalami konflik kekerasan di dalam penyelenggaraan pilkada tadi. Termasuk yang tadi disampaikan oleh, saya lupa dari partainya apa, beberapa pasangan calon itu memegang prinsip lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Gitu. Karena tidak ada orang yang disebut sebagai hampir menang. Gitu. Saya mohon betul agar setiap pasangan calon itu harus optimis menang tetapi juga siap untuk menerima kalah. Karena itu penting di dalamnya, selain tadi saya menyebut soal partai politik, pemerintah daerah termasuk di sini TNI, Polri, gitu ya. Lalu penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu tadi sudah saya uraikan. Tetapi ada unsur lain yang punya peran penting, peserta pilkada. Gitu ya, pasangan calon, partai politik, tim sukses, relawan gitu ya. Itu menjadi faktor penting apakah di daerah itu akan muncul konflik atau tidak. Jadi pesan saya kalau apa peran partai politik? Satu, lakukanlah proses rekrutmen calon dengan baik. Itu dulu gitu. Lalu berikutnya ya tadi, bentuk tim kampanye dengan benar, jalankan kampanye dengan baik, sesuai dengan aturan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu di bawah ini jadi ada pemerintah daerah, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, di sini peserta pemilu, ya di bawah ini adalah masyarakat gitu. Masyarakat itu ya bisa pemilih, termasuk di dalamnya media massa gitu ya, ormas, organisasi misalnya paguyuban kesukuan, organisasi keagamaan dan sebagainya adanya di sini. Ini menjadi peran penting untuk menjaga agar situasi penyelenggaraan pemilu kita baik atau enggak. Kita tahu pemilu mungkin kalau di tingkat nasional ramenya hanya di media sosial gitu ya, tapi enggak meletup sampai kekerasan. Itu kalau pemilu di tingkat nasional. Tapi kalau pilkada beda. Karena apa? Karena faktor yang disebut proximity. Jadi kedekatan antara kandidat termasuk pengusungnya, tim suksesnya dengan masyarakat gitu. Jadi calonnya itu bisa saudara dari istrinya, tim suksesnya itu adalah paman dari adiknya, bisa jadi hubungan itu dekat sekali gitu. Soal marga, soal suku, soal kekeluargaan dan sebagainya itu jadi hubungannya sangat dekat sekali. Jadi ownership dari pemilih kepada calon itu lebih dekat. Itu akan berbeda dengan kalau misalnya pilpres hanya rame di media sosial tapi sebenarnya tidak akan mudah untuk meletus menjadi kekerasan fisik. Tapi kalau pilkada itu ada faktor yang disebut proximity, kedekatan antara calon, partai politik dan pemilih. Nah ini akan mudah sekali meletup menjadi konflik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena itu saya berharap pilkada kita di Sulawesi Utara secara umum, di Bitung secara khusus, ya, ke depan kita sama-sama jaga pemerintah daerah, penyelenggara pemilu bisa memaksimalkan fungsi-fungsi pencegahan termasuk pemerintah daerah membantu kegiatan-kegiatan sosialisasi misalnya. Ruang-ruangnya banyak, anggarannya di Kesbangpol terutama banyak. Nah itu lebih baik difokuskan pada upaya-upaya pencegahan konflik kekerasan.
gitu ya, termasuk sosialisasi kepada ormas, kerjasama dengan ormas-ormas, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat kita ini sebagai basis dari demokrasi yang sifatnya prosedural itu kan akhirnya adalah kembali ke masyarakat, rakyat. Demokrasi itu kan demonya ada di sini, demosnya itu. Gitu. Jadi demosnya ini yang harus terus kita perkuat sehingga demokrasi, bangunan demokrasi ini punya basis sosial yang matang dan kokoh. Itu kuncinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Boleh saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua Bapak Ibu. Dan kalau bisa saya rangkum ya secara singkat bahwa memang sangat diperlukan sinergitas antar seluruh pihak. Baik itu untuk penyelenggara pilkada, peserta pilkada, pemerintah daerah, partai politik, organisasi kemasyarakatan maupun seluruh elemen masyarakat untuk dapat menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 Ramaham khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat narasumber pada hari ini yang tentunya telah memberikan informasi maupun juga edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua, termasuk juga bagi pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Dan sebelum saya tutup dialog interaktif pada siang hari ini, saya akan menyampaikan satu bait pantun. Untuk itu dimohon bantuan cakepnya ya Bapak Ibu. Pigi kadua saudara babli apam. Sampai di sana le babli kalapa. Mari kita sukseskan Pilkada Ramaham, mulai dari Kota Bitung kita bisa. Akhir kata saya Citi Zalumengkewas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dari Bapak Ibu maupun juga pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Terima kasih.